Anda kembali lagi ke CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Securities and Asset Management. Langsung saja kita ulas mengenai tantangan dan peluang di pasar keuangan Indonesia yang kini mulai pulih. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Selamat siang Arief, apa kabar? Baik, Anaka. Arief, kalau kita lihat dari paparan rekan kami Monica Chua tadi, ini semakin terlihat begitu ya di tahun 2020 ini memang IHSG sempat tertekan, tapi di 2021 ini sudah semakin pulih, bahkan juga sudah menyentuh all time high. Dan kalau kita bandingkan dengan anjloknya IHSG di 1998 dan 2008, ini relatif lebih cepat begitu ya pemulihannya. Betul. Kalau Anda lihat faktor apa saja yang mendukung pemulihan ini lebih cepat? Ya, kalau di pandemi ini kan krisis yang terjadi tidak merusak sendi-sendi ekonomi bisnis. Yang rusak adalah channel atau kanal masyarakat untuk melakukan aktivitas. Jadi masyarakat yang harusnya biasa berbelanja seperti biasa, tiba-tiba nggak bisa. Dan itu efeknya ya otomatis konsumsi turun dan dimanapun konsumsi efeknya ke PDB kan besar. Nah itu yang memicu problem di ekonomi. Sementara simpul-simpulnya kita bicara apa manufaktur, agriculture, semuanya sebenarnya masih oke-oke saja, tidak ada masalah, apalagi keuangan gitu ya. Nah ini beda dari tahun 2008, krisisnya krisis keuangan, sektor itu yang terpukul, atau tahun 98 di kita tidak hanya keuangan tapi moneter juga saat itu. Jadi inilah membuat kenapa pemulihannya cepat. Tetapi ada perbedaan Aneka. Jadi kalau di tahun 2020 tadi itu kan efeknya pandemi negatif, totally negatif, semua market turun. Tapi kalau di tahun 2021 efeknya variatif, mix gitu. Tadi seperti di paparannya Monica disebutkan, misalnya obligasi kan imbal hasilnya masih naik. Artinya apa? Kalau yieldnya naik, harganya turun, masih ada tekanan di pasar. Tetapi di IHSG justru naik tadi 12%. Dan kalau kita bicara reksadana sebenarnya nilai aktiva bersihnya juga masih turun. Kalau kami cek data per Oktober itu masih turun sekitar 1,7% lah ke 563 triliun. Jadi memang ini menunjukkan apa? Obligasi tertekan, saham naik, reksadana yaitu tadi masih tertekan. Dan reksadana ini kan pooling fund. Jadi ya beberapa beberapa dana masyarakat dikumpulkan, ditaruh di beberapa jenis investasi. Ada yang pendapatan tetap, obligasi acuannya, atau ada yang di saham misalnya atau pasar uang. Nah itu yang membuat dia agak mix efeknya. Jadi saya pikir itu menunjukkan bahwa memang tahun 2021 ada optimisme, tidak seburuk tahun 2020, tetapi optimisme itu juga masih terkendala karena yaitu belum tuntas ini pandemi. Kemarin kita sudah yakin pada awal tahun, kita ingat saat itu IHSG bullish bulan November, Desember, Januari, karena ya milenial pada masuk, tapi saat bersamaan bensinnya ada, ya ini kita yakin kondisi akan membaik, vaksinasi mulai dijalankan, tetapi ternyata ada varian Delta dan itu kemudian membubarkan semua optimisme itu dan memberikan pesan penting ke pelaku pasar, investor bahwa pandemi ini masih belum terduga. Makanya sekarang kalau kita lihat IHSG naik tinggi tetapi kemudian terkoreksi secara lebih cepat dalam jangka pendek, tidak simultaneously rally-nya itu terjadi karena memang belum ada sentimen yang sifatnya dominan positif yang bersifat mayor gitu. Sentimen-sentimen yang bersifat mayor saling berkelindan dan itu tidak dominan gitu. Jadi story utamanya kita masih memantau pandemi. Gitu. Baik, Arief, kalau kita berkaca dari tadi yang disampaikan oleh rekan Monica terkait dengan tren IPO di 2021 ini juga menarik begitu ya kalau dibandingkan dengan di 2020. Karena justru jumlah perusahaannya tidak sebanyak di 2020, tapi nilainya ini berkali-kali lipat lebih banyak. Ya, itu menunjukkan memang pandemi menciptakan peluang. Peluang apa ya? Ini kalau kita bicara efeknya ke pola konsumsi masyarakat, itu kan tadi ada tekanan. Orang yang tadinya mau belanja, biasa berbelanja, ada pandemi mereka menunda dulu gitu ya. Dan menunda itu berarti belanja ditahan, daya beli yang ada dikumpulkan, ditaruh di bank. Makanya LPS mencatatkan ada kenaikan dana pihak ketiga, terutama di dana 1 miliar ke atas. Artinya orang yang memiliki liquidity, ini likuiditasnya banyak, itu pada dikumpulin di bank, dan itu jadi peluang untuk mereka yang secara bersamaan terkena efek pandemi, pelaku usaha. Jadi kalau ada yang butuh pendanaan, mereka datang ke bank, ini kan terkadang bank-bank ini masih khawatir. Jadi mereka meningkatkan standar prudensialnya. Jadi nggak sembarangan ngasih kredit. Kalaupun ngasih kredit, kemungkinan ya suku bunganya masih tinggi, masih mahal. Nah buat pelaku usaha itu tidak menarik mungkin, makanya mereka kemudian mencari alternatif pembiayaan yang paling murah. Apa yang paling murah? IPO misalnya, emisi efek atau obligasi. Dan itu yang membuat dua titik ini ketemu, pelaku usaha yang butuh dana karena efek pandemi dan para pemilik dana masyarakat
yang karena pandemi juga nggak bisa belanja dan akhirnya banyak menabung, ada yang memilih mengalirkan dananya ketemu di pasar modal. Saya pikir itu yang terjadi. Jadi kalau orang bicara trading saham mungkin masih fluktuatif. Tapi kalau bicara soal ada perusahaan baru IPO, apalagi perusahaannya unicorn misalnya atau perusahaan startup unggulan, ya bullish optimismenya ada gitu. Karena mereka melihat saya investasi bukan untuk hari ini. Ini kan perusahaan dengan future value yang besar. Jadi kalau nanti pandemi selesai 1 atau 2 tahun ke depan, value yang makin tinggi ya dana saya akan meningkat lebih cepat dibandingkan kalau saya simpan di bank misalnya. Itu saya pikir yang terjadi. Arif, artinya ini adalah sebuah peluang yang terlahir juga karena adanya pandemi begitu ya. Tapi tantangannya seperti apa Arif ke depan? Karena kalau kita lihat ini dengan pemulihan ekonomi begitu, barangkali juga masyarakat membutuhkan uangnya atau likuiditasnya kembali. Ya, tantangannya saya pikir kita pada integritas pasar gitu. Kita tahu kalau setiap ada krisis maka akan ada goncangan, dan ketika terjadi goncangan mereka-mereka yang pelaku industri keuangan dan investasi di pasar modal otomatis akan terseleksi secara natural. Mereka yang selama ini mungkin serampangan menaruh portofolio investasinya, mereka akan terpukul gitu. Sebaliknya mereka yang sudah teruji bisa menangani atau menghandle kondisi ini dengan baik. Nah, integritas pasar ini apakah harus dipertahankan? Kemarin kita melihat ada kasus ya ini ya BUMN, asuransi, kemudian ya diinvestasikan dan sekarang udah di kejaksaan. Nah, saya pikir hal seperti ini yang terjadi biasanya ketika terjadi kala pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin nggak akan terbongkar gitu, semuanya akan baik-baik saja kelihatannya. Nah, ini yang harus jadi tantangan para pelaku usaha atau para manajer investasi termasuk perusahaan sekuritas di era pemulihan sekarang ini. Jadi sekuat apa mereka bisa menjalankan prinsip good corporate governance, kemudian di sisi lain bagaimana bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Karena kalau kita bicara bisnis investasi itu kan bisnis kepercayaan. Trust itu yang pertama yang dilihat. Jadi kalau trust ini sudah tidak diyakini oleh para masyarakat atau calon investor, ya mereka akan menahan dananya lagi, tidak akan masuk ke pasar modal kita. Tetapi sebaliknya kalau pelaku usaha di industri ini bisa menunjukkan bahwa mereka masih terpercaya, makanya kemudian kita di tahun ini kita memberikan kategori itu soal trust manajemen paling bisa dipercaya. Ya karena faktor itu, kami menilai saat ini faktor trust ini sangat-sangat diperhatikan oleh masyarakat. Di sisi lain, pandemi juga menciptakan tadi tantangan bagaimana orang bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya pikir ya peluangnya ada di digitalisasi dan di digital entity. Kalau di digitalisasi berarti kita bicara soal platform transaksi atau investasi di pasar modal yang tidak harus orang lama-lama ngantri di kantor dan sebagainya untuk buka account dan sebagainya. Kalau kita bicara digital entity, ya berarti kita lihat para startup yang mulai masuk ke bursa. Ini juga merupakan peluang, tetapi juga tantangan untuk bagaimana mengelolanya nanti. Baik, Arif, kalau secara umum Anda menilai seberapa adaptif sih perusahaan sekuritas dan juga aset manajemen ini menangkap peluang yang ada di masa pandemi? Oke, kalau saya melihat sekarang ini terjadi gelombang kedua digitalisasi pasar modal. Kalau di gelombang pertama itu kan tahun 2010-an, waktu itu mulai ada online trading platform ya yang sudah dikembangkan di beberapa perusahaan sekuritas dan mereka kemudian jadi leading. Sekarang biasanya kalau kita bicara soal top broker dari sisi volume, dari sisi nilai, biasanya mereka yang sudah dulu investasi di sini dan masyarakat merasa enjoy, mereka tertarik dan masuk ke sana. Tetapi sekarang udah muncul lagi, kalau dulu kan berbasis internet, laptop, handphone mungkin masih sangat nggak bisa gitu, aplikasi belum ada. Ya gelombang kedua ini terjadi adalah aplikasi, dan saya melihat sekarang hampir semua perusahaan sekuritas besar 50 terbesar lah itu sudah memiliki platform digital. Jadi kita bisa melakukan aplikasi secara lebih mudah, tidak harus lewat laptop, internet, tetapi bisa dengan handphone saja. Dan saya pikir itulah yang mengubah wajah pasar modal kita saat ini di situ. Baik, berikutnya bagaimana dengan metode penilaian dalam award kali ini? Oke, dan kalau kita bicara CNBC Indonesia Award, memang kami selalu tematik gitu ya penghargaannya. Jadi kalau penghargaan tahun ini kan kita lebih mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang bisa menunjukkan kekuatan mereka dalam beradaptasi di era pemulihan sekarang ini. Nah, adaptasinya seperti apa ya, kami melihat story-story mereka, story soal trust gitu, kepercayaan. Kami mencari mana sih perusahaan sekuritas yang masih dianggap terpercaya, tidak terlibat kasus, tidak terlibat rame-rame kemarin itu yang masuk ke kejaksaan Jiwasraya. Kemudian di situ kita melihat apakah ada efeknya terhadap tingkat kepercayaan investor. Mengukurnya bagaimana? Biasanya kalau kita bicara investor long term, itu investor yang big fund, asuransi, dana pensiun. Kalau mereka ternyata
porsinya besar di perusahaan sekuritas itu, maka kami menilai mereka mendapatkan kepercayaan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua kita bicara soal adaptasi tadi, digitalisasi. Siapa sih di perusahaan sekuritas yang bisa menunjukkan bahwa mereka unggul dalam hal penggunaan teknologi yang disruptif ini? Dan kita mencari, dan ini sangat-sangat tidak sulit gitu ya, karena kan sekarang platform digital udah ada, kami bisa mencoba satu persatu kemudian melihat sambutan pasar dan kami memperbandingkan mana sih yang memiliki strategi digital yang unggul dibandingkan yang lain. Jadi kami mengapresiasi itu, kemudian tentu saja kami lihat ada nggak shining star gitu yang baru, yang baru datang gitu, baru nongol kemudian langsung mendominasi atau percakapan di bursa, atau dia memiliki kiprah yang kuat terkait misalnya penggunaan digitalisasi, mendisrupsi pasar. Nah itu yang kami berikan penghargaan khusus pada tahun ini. Apalagi kalau perusahaan ini masuk ke unicorn, ini kan sebuah capaian besar gitu. Nah kemudian di sisi lain kalau kita bicara soal MI, kami lebih fokus pada penilaian mengenai reksadana-reksadana yang bersifat alternatif yang belum banyak dikembangkan. Kalau kita bicara terproteksi, itu kan tadi masih koreksi. Kemudian saham juga terkoreksi. Story-nya masih buruk kalau kita bicara soal reksadana-reksadana yang sifatnya konvensional, yang awam. Tetapi kami melihat ada nggak perusahaan MI yang bisa menumbuhkan di situasi pemulihan ini, menumbuhkan portofolio dana kelolaan mereka di misalnya reksadana indeks atau reksadana global. Ini kan sebenarnya reksadana-reksadana yang sifatnya masih muda gitu ya, baru muncul tahun 2006 kalau nggak salah. Dan itu baru ramai di Indonesia. Tetapi sekarang belum banyak nih peminatnya. Padahal kalau kita bicara soal reksadana indeks, di Amerika itu populer. Warren Buffett itu kalau menyarankan, belilah reksadana indeks gitu. Buat dia itu memberikan jaminan dari sisi biayanya yang murah dan kepastian return buat investor yang masih baru. Tapi di Indonesia belum. Nah ini kami mencari siapa sih yang memiliki keunggulan dalam hal ini, dalam pengelolaan reksadana indeks dan juga reksadana global. Baik. Arief, kalau dilihat secara umum ini aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki, baik itu dari segi anggota bursa atau mungkin dari konsumer atau nasabah begitu, ataupun mungkin dari segi regulasi? Saya pikir regulasi sudah menyeluruh. Kemudian yang harus diperhatikan sebenarnya adalah pada conduct di lapangan. Jadi tidak cukup lagi misalnya otoritas bursa, SRO untuk hanya menunggu laporan. Mereka harusnya lebih proaktif untuk memantau pasar. Ketika ada gelagat ya kecil, misalnya ada gejolak yang diduga misalnya ada kecenderungan fraud, harusnya langsung turun tangan, dicegah sebelum itu berkembang. Nah, saya pikir tindakan ini yang perlu ditingkatkan. Overall dari sisi perusahaan sekuritas, dari sisi infrastruktur, saya pikir itu semua sudah baik-baik saja. Dan mereka sekarang harusnya berada pada tahap tinggal landas, gitu, tinggal terbang aja. Karena pasar kita tuh sangat besar. Kita baru investor tidak ada 5 juta gitu ya, kisaran masih ya itu di sekitar 5 juta, tapi nggak sampai lebih dari itu. Dan ini kan sangat kecil sekali kalau kita bicara penduduk Indonesia yang 260 juta. Peluangnya itu sangat besar, tetapi kenapa perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia itu belum bisa memaksimalkan itu? Karena literasi yang rendah. Jadi ini PR kita semua bersama bahwa literasi ini harus dijalankan dan kita harus melihat bahwa kanal digital, platform digital itu sangat efektif untuk meningkatkan literasi investasi. Ya kita lihat story tahun ini gitu kan, ada perusahaan sekuritas yang bisa menjadi unicorn karena dia berhasil melakukan literasi dan secara bersamaan menyajikan kemudahan dalam berinvestasi. Jadi ketika orang di pelosok Yogyakarta misalnya, dia tiba-tiba aware, paham soal keuangan dan investasi, dia juga kemudian dengan mudah bisa menginstal aplikasi untuk berinvestasi, ya sudah selesai. Ini akan menciptakan gelombang besar investor-investor baru. Nah ini harusnya dilakukan bersama-sama secara terorganisir agar ekspansi ini semakin bisa diperbesar jangkauannya. Baik, Arief Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras Anda di awards ini dan terima kasih telah berbagi bersama kami. Berikutnya usai jeda kami akan menghadirkan diskusi mendalam dengan para pelaku industri pasar modal masih dalam CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Securities and Asset Management yang mengusung tema Sambut Tren Bullish Setelah Krisis. Tetaplah bersama kami.